Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 5. Kita melanjutkan tentang zat adiktif. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang zat aditif. Untuk zat adiktif berbeda dengan zat aditif. Untuk itu kita mulai saja materi hari ini. Zat aditif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Atau dengan kata lain, singkatnya, zat aditif adalah zat yang dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan pada penggunanya. Kecanduan ini merupakan keadaan fisik maupun psikologis seseorang yang mengakibatkan badan dan jiwanya selalu memerlukan obat tersebut untuk dapat berfungsi normal. Di tabel ada beberapa zat adiktif dan contohnya. Misalnya, ganja merupakan zat adiktif yang berupa tanaman. Ada juga alkohol, kokain, amfetamin, halusinogen, dan kafein. Berdasarkan kelompoknya ada 3 macam zat adiktif. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua zat adiktif narkotika dan zat adiktif psikotropika. Yang pertama adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu kafein. Kafein ini bisa ada pada kopi maupun teh. Dan jika kita mengkonsumsinya, maka kita akan bisa merasakan kecanduan atau adiksi terhadap minuman atau makanan yang mengandung kafein. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin banyak terdapat pada rokok. Jika seseorang mengkonsumsi rokok secara terus-menerus, maka rokok ini akan menimbulkan kecanduan atau adiksi. Dan rokok ini mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Namun tidak secara langsung, melainkan penggunaannya selama bertahun-tahun atau beberapa waktu maka akan terasa gangguan kesehatan, misalnya perubahan warna, gigi dan kulit, maupun penyakit pada paru-paru. Yang ketiga yaitu alkohol. Seperti diketahui, alkohol merupakan minuman yang memabukkan. Pada agama Islam, alkohol tentu saja dilarang karena jika seorang mabuk maka kesadarannya akan terganggu. Alkohol ini ada yang diperoleh melalui alami, yaitu melalui fermentasi glukosa dengan ragi maupun sintesis atau buatan pabrik yang biasa ditambahkan pada minuman beralkohol. Yang kedua yaitu zat adiktif narkotika yang penggunaannya sangat dilarang di seluruh dunia karena berakibat yaitu menurunkan dan merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Adapun beberapa jenis narkotika yaitu ada ganja, sabu, ekstasi, ringlona, alprazolam, tirek, tembakau gorila, dan mushroom yang sering sekali kita dengar disalahgunakan oleh beberapa orang untuk memperoleh kenikmatan tertentu yang padahal itu seharusnya tidak dipergunakan. Narkotika sebenarnya diperbolehkan untuk digunakan, namun yang berhak menggunakan adalah dari dunia medis. Fungsi utama narkotika yaitu sebagai obat bius
karena dia bisa menghilangkan rasa sakit. Dan biasanya obat bius ini digunakan pada saat operasi agar pasien tidak mengalami rasa sakit ketika menjalani operasi dan harus sesuai dengan prosedur dalam standar kesehatan internasional. Zat adiktif yang ketiga yaitu zat adiktif psikotropika, baik yang alami maupun yang buatan. Zat adiktif psikotropika ini berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Jenis-jenis psikotropika ada 3, yaitu depresan, contohnya ekstasi dan sabu-sabu, stimulan, yaitu contohnya kopi, teh, rokok, dan alkohol, halusinogen atau yang menimbulkan halusinasi, contohnya ganja, morfin, heroin, dan putau. Apa fungsi dari zat-zat psikotropika tersebut? Yang pertama, fungsi depresan yaitu untuk menekan sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Sedangkan fungsi stimulan yaitu dapat merangsang saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau menimbulkan rasa segar dan bersemangat serta kesadaran yang tinggi. Fungsi halusinogen yaitu sebagai obat untuk alamiah sintesis adanya penyimpangan persepsi termasuk halusinasi seperti mendengar suara, melihat sesuatu tanpa ada rangsangan. Ciri-ciri orang yang mengalami halusinogen adalah hilangnya kesadaran akan ruang dan waktu dan adanya perasaan curiga. Contoh-contoh halusinogen: ganja, obat-obatan kecubung, mesalin, kaktus. Bahkan sekarang banyak yang menggunakan lem sebagai alat untuk berhalusinasi. Dampak negatif dari penggunaan psikotropika yaitu yang pertama, dapat menyebabkan tindakan kriminalitas karena seseorang akan terus berupaya untuk mendapatkan narkoba. Jika tidak ada uang, maka dia akan cenderung berbuat kriminal untuk mendapatkan uang sebagai pembeli untuk mengkonsumsi narkoba. Yang kedua yaitu dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Yang ketiga, dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan sulit tidur. Yang keempat, dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Penyalahgunaan amfetamin atau sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan pada jantung, dan stroke. Sebagai pelajar ataupun manusia yang sudah dewasa, maka kita perlu melakukan pencegahan dini terhadap narkoba. Yang pertama yaitu kita dapat mengenal dan menilai diri sendiri. Apakah kita memerlukan narkoba atau tidak? Apakah kita perlu melakukan penyalahgunaan narkoba atau tidak? Nah, itu perlu kita harus tahu diri sendiri dan bagaimana cara mengelola diri sendiri. Yang ketiga, dengan meningkatkan harga diri. Dengan harga diri yang tinggi, maka kita tidak mudah terbawa oleh pergaulan yang salah. Yang ketiga, dengan meningkatkan kepercayaan diri. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, kita tidak akan mudah terbujuk rayu oleh orang lain ke arah narkoba. Kemudian yang keempat, kita dapat terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Dengan poin yang keempat ini, maka kita tidak akan mudah galau atau tidak mudah gelisah sehingga tidak mengambil jalan pintas untuk menggunakan narkoba. Langkah yang kelima yaitu memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawar narkoba. Nah, ini mungkin sudah bisa kalian rasakan jika kalian tinggal di dalam pondok. Langkah yang keenam atau pencegahan yang keenam yaitu terampil sebagai agen pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, misalnya sebagai duta anti narkoba, atau memberi nasihat kepada teman-teman supaya menjauhi narkoba. Yang ketujuh yaitu menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang positif. Misalnya kalau sekarang di rumah, carilah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga tidak ada niatan untuk memakai narkoba.
Yang ke-10 yaitu membangun komunikasi atau hubungan yang baik antara teman dan keluarga. Jadi ini sangat penting karena jika kita punya masalah, maka kita bisa bercerita kepada teman, terlebih lagi kepada orang tua. Demikian materi tugas hari ini. Untuk tugas hari ini saya beri sebuah contoh kasus, yaitu seorang penyanyi yang sangat terkenal di dunia, yaitu Michael Jackson, yang mengalami kecanduan terhadap narkotika berdasarkan sumber berita yang saya cari dari internet. Setelah bertahun-tahun menggunakan narkotika, dikabarkan penyanyi ini pun meninggal karena overdosis. Nah, itulah sebuah contoh yang menggambarkan betapa sangat jahatnya penyalahguna narkoba. Untuk tugas, carilah contoh lain seperti kasus di atas dari seorang public figure atau tokoh terkenal. Carilah mengenai zat adiktif apa yang menjeratnya dan akibat apa yang dialaminya. Cukup mudah bukan? Kalian tinggal mencari contoh-contoh kasus itu baik di berita media massa, berita elektronik maupun browsing di Google atau di koran-koran. Selamat belajar untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.